Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat sehat, apakah Anda mempunyai masalah lambung seperti gastritis, seperti MAH, GERD, tukak lambung, dispepsia, perut terasa kembung, begah, dan lain-lain? Nah, kalau itu masalah teman-teman, pertama tipsnya adalah menjaga pola makan pastinya. Kenapa timbul gastritis? Karena pola makan kita itu yang buruk atau tidak menepati jam makan. Jam makan setiap orang itu berbeda. Ada yang dia makannya mungkin 3 kali sehari, ada yang 2 kali sehari, begitu. Nah, semua itu karena pola aktivitas yang berbeda-beda. Ada yang dia aktivitasnya berat, seperti kerja di luar gitu kan. Kemudian ada juga yang dia aktivitasnya di rumah aja gitu, misal sebagai ibu rumah tangga, content creator atau yang lain. Dan itu pun pastinya punya kegiatan masing-masing yang berat ataupun yang ringan. Untuk itu kita perlu banget untuk tahu gimana sih pola aktivitas kita dan juga makanan apa yang kita butuhkan. Seperti mungkin seseorang yang dia pekerjaan berat itu harus makan nasi. Tapi kalau orang yang pekerjaannya ringan mungkin makan secukupnya nasi atau bisa diimbangi dengan karbohidrat jenis lainnya. Jadi kebanyakan kasus gastritis itu juga karena pola dietnya yang salah. Misalnya dietnya itu terlalu ketat gitu, kemudian juga kurang konsumsi zat gizi tertentu, salah satunya karbohidrat. Jadi karbohidrat itu bukan suatu musuh yang harus dihindari bagi orang yang sedang diet. Jadi kalau semakin karbo itu dihindari, maka tubuh kita bakal memecah lebih banyak gula gitu. Dan akhirnya bukannya kita tuh bakal kurus atau bakal langsing, tapi justru berat badan itu malah bertambah. Dan konsep itu masih luas banget penjelasannya. Pokoknya intinya di situ, karena tubuh kita nggak bisa dibohongin. Jadi kita harus bersahabat dengan tubuh kita, tahu bagaimana kebutuhan tubuh kita sebelum timbulnya gastritis. Gastritis ini bisa akut dan juga bisa kronik. Nah, kalau dia akut pastinya itu cepet banget ya, misal pola makannya lagi nggak teratur atau nggak terjaga, kemudian langsung asam lambung itu naik gitu. Kemudian kalau yang kronik itu secara bertahap, ketika nanti pola makan lagi nggak kejaga, kambuh gitu, tapi bisa sembuh lagi dan sebagainya. Dan rata-rata itu pasti kalau misalkan udah kena gastritis itu menghindari banget yang namanya makanan yang pedas, makanan yang bersantan, junk food, yang olahan lainnya yang dia coklat yang bisa mengakibatkan gastritis itu kambuh. Nah, jadi sebenarnya ada caranya selain jaga pola makan gitu. Jadi selain menjaga pola makan, coba rutinin deh minum minyak zaitun atau VCO, Virgin Coconut Oil. Nah, minyak zaitun dan VCO ini bagus banget untuk lancarkan metabolisme tubuh kita. Kemudian juga bagus untuk melumasi dinding pada lambung, supaya dinding yang dia terkikis oleh asam lambung yang mengakibatkan tukak lambung itu lebih cepat recovery-nya. Dan itu juga bakal bagus untuk kesehatan organ-organ tubuh lainnya seperti jantung, liver, dan lain-lain. Nah, gastritis juga itu bisa diakibatkan karena masalah kantong empedu. Nah, jadi kantong empedu itu kan untuk dia mencerna lemak seperti santan, makanan olahan. Nah, ketika kantong empedu kita itu terlalu lelah, itu juga bisa berakibat pada kesehatan lambung kita. Kemudian juga jahe, kunyit, dan rempah-rempah lainnya itu bagus juga untuk kesehatan lambung kita karena sebagai antiinflamasi dan juga antioksidan yang tinggi. Nah, selain dari tips-tips yang tadi, itu saya menganjurkan untuk mengonsumsi obat herbal. Karena kalau misalkan kita minum antacid yang dijual di luaran atau yang kimia sintesis, itu ada zat ya magnesium yang dia tuh justru nggak bagus untuk lambung kita. Jadi saya sarankan coba konsumsi gastritis powder. Gastritis powder ini adalah bubuk gitu ya. Bubuk ini bukan cuma bubuk doang, tapi dia itu adalah ekstrak. Nah, jadi ini bagus banget untuk kesehatan lambung. Jadi untuk yang lagi memang masalah
lambung apa saja, seperti mulai dari kembung, kemudian mual, perut terasa begah, itu kan tanda-tanda asam lambung naik, sampai yang memang masalah asam lambung itu sendiri gitu, seperti MAH, kemudian GERD gitu, tukak lambung, adanya luka atau ulkus pada lambung. Itu bagus banget untuk konsumsi gastritis powder ini. Bentuknya powder, jadi ini diseduh. Jadi ambil aja di sini 2 sendok makan gastritis powder dan dimasukkan ke dalam 1 gelas air hangat. Bisa diminum bersama ampasnya. Nah, dan kemudian bisa juga ditambahkan madu secukupnya setelah hangat. Jadi ini kalau misalkan diminum mungkin kayak jamu, tapi padahal ini tuh mengandung ekstrak. Nah, kemudian juga ini pakai gelombang nano. Jadi pakai teknologi nano sehingga dia zat aktif dari obat tersebut itu lebih mudah diserap atau dicerna oleh tubuh kita. Nah, kemudian struktur nano yang sangat kecil sehingga juga lebih mudah dan lebih cepat efeknya. Dan ini alhamdulillah untuk ada sobat sehat yang dia menderita GERD sampai dia harus bed rest, harus benar-benar istirahat total. Alhamdulillah dengan konsumsi 1 bulan setelah sakitnya yang lama banget, udah 5 bulanan, itu alhamdulillah sembuh dengan izin Allah tentunya. Nah, jadi karena apa? Melapisi dinding-dinding lambung yang bocor istilahnya ya, dinding-dinding lambung yang terkikis akibat asam lambung yang berlebih, menetralkan asam lambung. Dan juga GERD itu kan rasanya tuh sampai ke ulu hati. Jadi ini ada kandungan mentolnya yang dia bagus untuk menyegarkan gitu, untuk menyegarkan dan menghilangkan rasa panas di dada. Ini semua formulasinya tuh herbal, nggak ada kimianya. Maksudnya gini, efek kimia tuh pasti ada di dalam tubuh gitu kan, karena tubuh kita bekerja secara kimiawi. Tapi ini tidak ada mengandung obat-obatan yang sintetis, jadi pure 100% itu herbal. Jadi insya Allah ini bagus dikonsumsi, bisa diminum 2 kali sehari. Dan rasakan perubahan yang signifikan pada lambung, sehingga bisa makan pedas lagi, bisa makan makanan yang bersantan lagi, asalkan secukupnya tentunya. Oke, semoga kalian semua sehat selalu. Wassalamualaikum.